Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah Ta'ala, selamat datang di channel Saluran Iman, tempat kita berbagi ilmu dan membahas serta mempelajari hal-hal penting untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Pada kesempatan pelajaran video kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik dan penting untuk kita pelajari agar kita bisa bermuhasabah dan meniru kebaikan-kebaikan yang ada pada saudara-saudara kita yang kurang beruntung di dunia, yakni fakir miskin, akan tetapi bisa jadi, mereka lebih beruntung di akhirat kelak. Fakir miskin dalam Islam bukan hanya dipandang sebagai kelompok yang membutuhkan materi, tetapi lebih dari itu, mereka juga dihormati dan memiliki tempat khusus dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kita menemukan banyak penjelasan mengenai keutamaan dan kedudukan orang-orang fakir dan miskin. Mereka dihargai bukan hanya karena kondisi ekonomi mereka, tetapi karena kesabaran, ketawaduan, dan keteguhan iman mereka. Sebelum lanjut, klik like, share dan subscribe agar saudara-saudara kita bisa mengetahui video ini dan mendapatkan manfaatnya juga. Dan sedikit saja kontribusi kita untuk syiar dan dakwah, insya Allah dicatat untuk menjadi catatan amal jariah bagi kita semua. Pengertian fakir dan miskin dalam Islam. Secara bahasa, fakir berarti orang yang sangat membutuhkan, yang hidup dengan kekurangan dan tidak memiliki cukup harta untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan miskin adalah orang yang kekurangan harta, tetapi mungkin sedikit lebih baik daripada fakir. Dalam Islam, baik fakir maupun miskin adalah mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, namun tetap menjaga kehormatan diri dan iman. Fakir dan miskin adalah bagian dari mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Namun, perlu ditekankan bahwa dalam pandangan Islam, menjadi fakir atau miskin bukanlah sebuah aib. Malah sebaliknya, ada banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka yang sabar menjalani kehidupan dalam keadaan kekurangan harta. Ciri-ciri fakir miskin dalam Islam. Beberapa ciri khas dari orang-orang yang termasuk dalam kategori fakir dan miskin menurut pandangan Islam adalah keterbatasan ekonomi. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat terbatas secara finansial dan mungkin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Kesabaran dan tawakal. Meskipun dalam kesulitan, mereka sabar dan tidak mengeluh. Mereka berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin bahwa segala ujian ini adalah bagian dari takdirnya yang harus dijalani dengan tawakal. Menjaga harga diri. Fakir miskin yang dimaksud dalam Islam bukanlah mereka yang meminta-minta atau bergantung pada orang lain tanpa usaha. Mereka tetap berusaha dengan cara yang halal untuk memenuhi kebutuhan hidup, meskipun seringkali tidak cukup. Tawadu, dan tidak sombong. Mereka yang dalam keadaan fakir atau miskin seringkali lebih rendah hati, tidak sombong, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam banyak hadis, orang fakir dianggap lebih mudah untuk menerima petunjuk Allah dan berdoa dengan penuh pengharapan. Keutamaan fakir miskin dalam Islam. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Islam mengajarkan bahwa orang-orang fakir dan miskin memiliki banyak keutamaan dan kedudukan yang istimewa di sisi Allah Ta'ala. Beberapa keutamaan tersebut adalah: Allah memilih mereka untuk mendapatkan kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak keutamaan kepada orang fakir dan miskin karena kesabaran dan ketulusan hati mereka dalam menghadapi ujian hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Surah Al-Baqarah, ayat 261. Dalam konteks ini, orang-orang yang memberikan hartanya, meski sedikit, di jalan Allah, akan mendapatkan balasan yang sangat besar. Orang fakir yang sabar dan terus beribadah, meskipun hidup dalam kekurangan, sangat dimuliakan di sisi Allah Ta'ala. Orang fakir dapat menjadi pintu masuk surga. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, banyak orang yang miskin masuk surga lebih dulu daripada orang yang kaya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa orang miskin yang sabar, ikhlas, dan tawakal dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan kesulitan, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Seringkali, mereka lebih mudah memasuki surga karena mereka tidak terikat dengan dunia dan lebih fokus pada kehidupan akhirat. Ujian bagi orang fakir adalah penyucian dosa. Bagi orang-orang fakir yang sabar,
kesulitan mereka tidak hanya dianggap sebagai ujian, tetapi juga sebagai sarana untuk membersihkan dosa-dosa mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada musibah yang menimpa seorang muslim, baik itu kesedihan, kesulitan, atau penyakit, melainkan Allah akan menghapuskan dosanya karena musibah itu, meskipun duri yang tertusuk pada tubuhnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan kesabaran mereka dalam menghadapi kefakiran, dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah. Ini menunjukkan betapa besar penghargaan Allah terhadap orang-orang yang tetap teguh dalam iman meski hidup dalam keterbatasan. Orang fakir dan miskin lebih mudah berdoa. Orang fakir dan miskin seringkali lebih dekat dengan Allah karena mereka merasakan kebutuhan yang mendalam terhadap pertolongannya. Mereka lebih khusyuk dalam berdoa dan memohon kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sesungguhnya dua orang yang dizalimi tidak ada hijabnya dengan Allah." Hadis riwayat Bukhari. Orang yang dalam keadaan fakir, terutama jika mereka juga dizalimi atau diperlakukan tidak adil, doanya langsung diterima oleh Allah. Ini menjadi salah satu keutamaan yang sangat besar bagi mereka. Allah menghargai kesabaran mereka. Orang fakir yang sabar mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditentukan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman harus bertawakal." Surah At-Taubah, ayat 51. Orang yang sabar dalam menghadapi hidup yang penuh dengan kesulitan akan mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Mereka tidak hanya dilindungi, tetapi juga diberi pahala yang besar. Beberapa contoh fakir miskin di era modern saat ini. Pekerja harian yang tidak punya jaminan ekonomi. Banyak orang di sekitar kita, seperti buruh, pengemudi ojek online, dan pekerja sektor informal lainnya yang hidup dalam kondisi yang serba kekurangan. Mereka tidak memiliki gaji tetap dan harus berjuang keras setiap hari untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Anak yatim piatu. Anak-anak yang kehilangan orang tua dan hidup dalam keadaan miskin seringkali harus menghadapi tantangan besar dalam hidup mereka. Namun, kesabaran mereka dalam menghadapi cobaan ini mendapatkan tempat istimewa di sisi Allah, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis dan ayat Al-Quran. Orang yang kehilangan pekerjaan dan hidup dalam kesulitan. Dalam dunia modern, dengan kompleksitasnya permasalahan terutama dalam segi ekonomi, kita sering melihat orang yang kehilangan pekerjaan atau terjerat masalah ekonomi yang membuat mereka terjerembab dalam kemiskinan. Mereka seringkali terpaksa hidup sederhana dan mengandalkan belas kasihan orang lain. Namun, kesabaran dan usaha mereka untuk bertahan hidup adalah bagian dari ujian yang Allah berikan kepada mereka. Balasan orang fakir miskin di dunia dan akhirat. Balasan di dunia. Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup mereka yang sabar. Meskipun dengan sedikit harta, mereka merasa cukup dan penuh rasa syukur. Mereka juga mendapatkan kehormatan dan dihormati oleh sesama karena kesabaran dan ketawaduan mereka. Balasan di akhirat. Orang fakir miskin yang sabar akan diberikan tempat yang mulia di surga, sebagaimana dalam hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Dosa-dosa mereka akan dihapuskan oleh Allah, dan mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Rujukan Kitab Tanbihul Ghafilin. Dalam Tanbihul Ghafilin, fakir miskin dijelaskan sebagai kelompok yang terjaga dari godaan duniawi dan lebih fokus pada kehidupan akhirat. Kitab ini menekankan bahwa kesabaran orang fakir yang tidak pernah mengeluh meskipun hidup dalam kekurangan adalah suatu bentuk ketaatan yang sangat dihargai oleh Allah. Fakir miskin dalam Islam memiliki keutamaan yang luar biasa. Meskipun hidup dalam keterbatasan materi, mereka yang sabar, tawakal, dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan balasan yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Islam memandang fakir miskin sebagai kelompok yang terhormat dan mulia, dengan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Oleh karena itu, kita harus menghargai dan membantu mereka, serta mengambil pelajaran dari kesabaran dan ketawaduan mereka dalam menjalani hidup. Sahabat semua yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah pelajaran kita kali ini mengenai keutamaan fakir miskin. Mereka adalah saudara kita yang wajib kita bantu untuk meringankan dan membahagiakan mereka, karena bisa jadi dari lisan orang fakir miskinlah doa dan hajat kita terkabul karena kemuliaan fakir miskin di hadapan Allah Ta'ala. Sebagai umat Islam yang senantiasa berusaha mengikuti pola hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus senantiasa melatih dan mengikuti jejak beliau Rasul dengan membantu, menyantuni para fakir miskin sebagai bagian dari amal ibadah kita karena Allah Ta'ala, agar kita kelak mendapatkan ridho, rahmat dan perlindungan dari Allah Ta'ala di dunia dan hari akhir serta Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam surganya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri. Insya Allah,
Allah Ta'ala memberikan kita umur yang panjang penuh dengan keberkahan, kemudahan, kesehatan dan kemampuan untuk meningkatkan ibadah yang kelak akan menjadi bekal dan modal kita menghadap Sang Maha Pencipta. Sesuai dengan tuntunan kecintaan kita, Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan insya Allah kelak kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak saudara-saudara kita bisa belajar bersama dan mendapatkan manfaat dari video ini. Bagi yang sudah melakukannya, insya Allah dicatat sebagai amal jariah syiar dan dakwah kelak. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.